Iya. Terbalik. Tidak bisa bahasa Jawa kan dikit. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua karena bisa hadir, khususnya anak-anak muda. Terima kasih terus. Kelihatannya orang tua ini sudah mulai kendor kan gitu. Umumnya banyak orang tua, tapi tidak ada satupun orang tua yang dalam kata yang jauh-jauh datang ke sini untuk ikuti. Tapi ada dari Sunter ada ya. Terima kasih banyak bisa hadir di tempat ini untuk bisa ikut seminar. Semoga Tuhan memberkati seminar-seminar yang kita lakukan supaya di tahun-tahun berikutnya lebih banyak orang yang imannya, kemudian kerohaniannya itu bangun. Judul yang dipercayakan kepada saya pada kesempatan ini yaitu jemaat harus memahami mengapa harus bertumbuh. Sebenarnya judul ini itu diberikan kepada saudara Yakub. Saudara Yakub yang dipercayakan untuk membawakan judul ini, tapi dia telepon bilang bahwa dia tidak siap. Oke, terima kasih. Nanti sudah ada informasi. Jadi saya menantikan saudara Yakub untuk membawakan. Saudara-saudara, bagaimana kita ketahui tema itu membangun jemaat yang besar dan kuat. Pada masa-masa ini tentu ada juga jemaat yang berjatuhan, atau jemaat yang kecil kan gitu. Jadi perlu dipelajari mengapa kecil, mengapa tidak kuat. Itulah sebabnya penting sekali dalam acara seminar seperti ini itu dibahas supaya mungkin bisa kita terapkan di jemaat-jemaat masing-masing. Nah, ada pertanyaan, jemaat harus memahami mengapa harus bertumbuh, itu ada pertanyaannya. Apakah pertumbuhan jemaat itu? Apakah pertumbuhan jemaat itu? Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah jemaat itu bertumbuh? Apa ukurannya? Atau bagaimana kita mengetahui bahwa jemaat ini bertumbuh atau tidak? Kemudian, pertumbuhan jemaat sama seperti pertumbuhan jasmani. Adalah suatu hal yang kompleks yang perlu dipelajari atau dipahami. Dalam Alkitab, saya pelajari bahwa pertumbuhan jemaat itu mencakup 3 hal. Jadi pertumbuhan jemaat mencakup 3 hal dalam Alkitab. Dan itu perlu kita ketahui dan kita terapkan di jemaat masing-masing. Yang pertama itu, kalau ada speaker di sini saya tuliskan. Pertumbuhan ini yang pertama.
pertumbuhan kuantitas yang alkitabiah. Berarti ada pertumbuhan kuantitas yang tidak alkitabiah. Gitu. Pada 10 tahun yang lalu atau kira-kira 9 atau 15 tahun yang lalu ya, itu ada terjadi di mana jemaat-jemaat Kristus di beberapa jemaat lokal itu terjadi pertumbuhan kuantitas yang tidak alkitabiah. Itu terjadi di jemaat-jemaat lokal. Misalkan seperti ini, kita mau membawa jiwa ke gereja itu dengan cara memberikan bantuan sapi, kan seperti itu. Ini contohnya saja ya. Jadi memberikan bantuan sapi atau pengobatan gratis, ya itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai motifnya mengajak orang hanya karena hal-hal materi tadi. Anda masuk ke gereja sedang jemaat jadi anggota, nanti saya kasih uang sekian misalnya, atau saya kasih bantuan atau ini, kan begitu. Jadi terjadi pertumbuhan kuantitas yang tidak alkitabiah. Nah, ini akan berkaitan dengan pengajaran yang kemarin diberikan oleh saudara Ingatkan. Kalau terjadi pertumbuhan kuantitas yang tidak alkitabiah di sana, berarti ada pendidikan yang salah. Maksudnya mengajak orang tanpa dididik terlebih dahulu, atau tanpa diajari terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, pertumbuhan kuantitas yang alkitabiah itu di dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Kisah Rasul, jelas dijelaskan kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 itu dimulai. Kita perhatikan itu hanya 120 orang. 120 orang. Dimulai dengan 120 orang itu, kemudian mereka mulai berkembang. Secara alkitabiah mereka mulai berkembang. Dalam perkembangannya itu mencapai 3.000 jiwa. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Dari 3.000 jiwa, jemaat-jemaat yang sudah ditambahkan Tuhan ini, mereka masih berkembang lagi. Terus kita perhatikan di sana, kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 4, jemaat memiliki 5.000 anggota laki-laki. Kisah Rasul pasal 4 ayat 4. Ini jumlah yang sangat besar. Jemaat memiliki 5.000 anggota laki-laki. Baru laki-lakinya loh, belum perempuan dan anak-anak. Jadi dapat kita perhatikan di sana bahwa pertumbuhan kuantitas yang alkitabiah terjadi luar biasa. Berarti ada sesuatu yang mereka lakukan di sana. Itu tidak bisa serta-merta begitu saja langsung 3.000, kemudian langsung 5.000. Ada sesuatu yang mereka kerjakan di sana. Ini yang perlu kita selidiki atau kita cari tahu, apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sehingga jiwa itu dari 120 meningkat menjadi 3.000 dalam pasal 2, dan Kisah Rasul pasal 2 meningkat lagi dalam Kisah Rasul pasal 4 menjadi 5.000. Ada hal-hal yang mereka kerjakan di sana yang perlu atau yang patut kita ambil, kita contoh sekarang, itu kita lakukan agar jumlah itu bertambah. Suatu jemaat, kalau jumlah jiwa bertambah dan itu sesuai dengan alkitabiah, otomatis orang-orang yang di dalam juga imannya itu naik. Kalau pertambahan jumlah itu berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan bukan yang tidak alkitabiah. Itulah sebabnya kita dapat perhatikan tidak hanya jumlah 5.000 jiwa itu laki-laki saja, tapi ada pertambahan lagi dari 5.000 itu mereka tersebar ke seluruh
Asia kecil, mereka pergi memberitakan Injil dari kota ke kota. Banyak hal yang mereka lakukan di sana. Injil itu tetap disebarkan sampai dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 14, kalau kita baca dikatakan di situ, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang percaya itu ke dalam gereja. Dan itu semakin besar, semakin besar. Ada kuasa, ada otoritas yang besar yang bekerja di sana. Jadi orang itu tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kecerdasannya, kepintarannya, tapi ada sesuatu yang kecil yang mereka lakukan dan itu kudus, dan itu dapat mewujudkan jemaat-jemaat yang besar, yang seringkali kita abaikan dalam gereja Tuhan. Nah, itu pantas untuk kita pelajari. Saya masih ingat satu buku yang saya baca ya. Ada seekor lalat penyengat. Ini lalat penyengat ini, dia suka terbang kemana-mana, menggigit anak-anak muda dan juga orang-orang tua. Ini lalat penyengat. Gigit dalam gigitannya itu menunjukkan kesan moral kepada mereka, bahwa kalau ingin menyelidiki sesuatu harus banyak bertanya. Banyak bertanya. Orang yang banyak bertanya akan menemukan jawaban-jawaban dalam hidupnya. Tapi orang yang sok-sok pintar dan juga menganggap sesuatu yang dilakukan itu sudah, kita harus mementingkan kepentingan setiap jiwa di dalam jemaat. Itu 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Setiap jiwa di dalam jemaat itu sangat penting. Itulah sebabnya jangan heran kalau ada sebagian Injil atau ada anggota jemaat yang sudah pengetahuan cukup memberitakan Injil mengatakan mencari jiwa itu susah loh Pak. Betul, mencari jiwa itu susah. Jadi yang sudah ada itu harus dirawat, rohaninya harus ditumbuhkan. Lewat pelajaran yang telah disampaikan kemarin, menggunakan pendidikan kemarin. Jadi yang sudah ada tolong dijaga. Ini tidak seringkali ada hal-hal yang terjadi dalam terus sudah banyak berpisah, ada yang keluar karena melihat contoh-contoh yang kurang baik terjadi di dalam jemaat. Akhirnya sedikit. Orang yang sedikit bisa juga lemah iman. Bisa. Jangan main-main itu. Orang yang sedikit bisa lemah iman. Saudara-saudara, saya masih banyak pelajaran yang mau saya sampaikan. Tapi melihat kayaknya sudah terlalu lama ya. Saya sampaikan pelajaran ini. Jadi mari kita lihat bahwa memiliki perasaan hormat dan kesetiaan kepada jemaat yang diberikan oleh Kristus itu sangat penting. Sekali lagi, memiliki perasaan hormat dan kesetiaan kepada jemaat yang diberikan oleh Kristus itu penting. Jadi kalau ada keputusan jemaat bersama kelas Alkitab, semua harus datang. Kalau ada keputusan bersama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan jemaat, semua kita memiliki rasa hormat. Karena apa? Keputusan yang diambil oleh jemaat itu adalah keputusan Kristus. Kristus adalah kepala kita. Sekarang ini yang kita harapkan setiap keputusan itu dilakukan oleh jemaat. Kalau jemaat tidak hormat dengan keputusan-keputusan itu, mereka tidak akan ikut, tidak akan hormat, karena dia tidak hormat. Itulah sebabnya kita harus ingat bahwa dalam proses pertumbuhan rohani itu orang itu harus diajarkan bagaimana dia menghormati jemaat Kristus. Kemudian memiliki kelas Alkitab yang seimbang di semua usia, ya, di semua usia. Kita tahu kalau ada jemaat yang besar pasti ada kelas Alkitab anak-anak, kelas Alkitab dewasa, kelas Alkitab remaja. Kita tahu, dan itu dilakukan rutin. Ada perkembangan
pertumbuhan di sana. Kemudian kita harus memiliki yang disebut dengan program. Saya satu contoh saja, yaitu program kebajikan. Ada beberapa program kebajikan. Jadi kita harus memiliki program kebajikan yang kuat. Mungkin saja di belakang sini ada gudang, ini hal kecil. Ada jemaat yang dalam program kebajikan ada banyak hal dilakukan. Saya ambil beberapa contoh saja. Mungkin ada pakaian-pakaian bekas yang bisa ditaruh di sana. Kemudian ada kaum ibu yang datang menyetrika pakaian itu, cuci, setrika, simpan. Atau ada jemaat yang televisinya rusak, ada jemaat yang pintar memperbaiki televisi itu, ditaruhlah di kantor sini di belakang ya, contoh aja ya. Kemudian ada kipas, banyak taruh. Nanti kalau ada anggota jemaat yang nggak punya televisi kan tidak dikasih, dia senang. Memang itu nilainya kecil, bukan itu yang kita lihat. Pertolongan jemaat dari segi kebajikan ini yang perlu kita perhatikan. Karena kadang-kadang iman seseorang itu bertumbuh atau orang seseorang bertumbuh itu apabila dia melihat kebajikan yang kita lakukan. Jadi tidak hanya pendidikan dulu, tapi harus ada praktek kebajikan yang kita lakukan di sana. Sehingga itu bertumbuh, selimut, darah, apa kita lakukan. Ini hanya contoh kecil, banyak masih ada hal lain. Jadi itu dapat kita terapkan dalam jemaat-jemaat, sehingga jemaat itu bertumbuh perlahan-lahan dan dia akan besar. Kalau sudah besar, kuat, bagus. Tuhan memberkati, kita bisa mengirimkan misionaris ke daerah lain. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, itulah hal yang dapat saya sampaikan bagaimana seseorang itu bertumbuh rohani. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pertumbuhan organisasi. Jangan anggap remeh. Yang penting kan kuantitas sama kualitas saja, organisasinya juga bagian. Tidak akan jalan. Perhatikan, jemaat yang hanya mengandalkan kuantitas dan kualitas dan mengabaikan organisasi tidak akan jalan jemaat. Penting sekali. Maksudnya pekerjaan dalam jemaat itu tidak akan berjalan dengan baik. Diorganisasikan. Atau organisasi itu harus perhatikan. Kenapa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang teratur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang teratur. Maka Allah senantiasa menuntut agar segala sesuatu dilakukan dengan teratur. Dengan teratur. Berarti membutuhkan organisasi. Saudara-saudara, oleh sebab itu di jemaat lokal harus ada organisasi yang baik. Organisasi yang baik adalah hasil dari perencanaan dan kerja keras jemaat. Misalnya menginjil. Penginjilan itu harus diorganisir. Kalau tidak diorganisir, tidak berjalan dengan baik. Diorganisir dengan baik supaya ketika ada prospek, data prospek itu dicatat alamatnya di mana dan itu disimpan di gereja. Apabila ada pergantian penginjil yang lain yang ganti itu dia bisa menunjukkan, oke, ini ada alamat prospek yang pernah dikunjungi oleh pengunjung pertama, jadi bisa dikunjungi lagi. Atau orang-orang ini pernah diajarin kebenaran tapi belum selesai, itu dapat ditindaklanjuti oleh pengunjung berikutnya karena terorganisasi. Kemudian hal-hal yang lain harus ada organisasi yang baik dalam berbicara. Misalnya tentang kebajikan itu harus terorganisir dengan baik. Berarti kan harus ada pengaturan teratur di sana supaya ada data-datanya dan lain sebagainya. Sebelum memberikan bantuan mungkin disurvei dulu orangnya betul membutuhkan bantuan atau enggak. Nah, ini membutuhkan organisasi.
tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian ada beberapa ayat Alkitab yang membicarakan mengenai karunia-karunia yang berbeda yang dimiliki oleh jemaat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Oleh karena itu pengorganisasian ini dimiliki oleh jemaat itu sangat penting untuk mengelola talenta-talenta yang berbeda. Karena ada pengorganisasian di gereja, sehingga talenta orang itu digunakan sebaik-baik mungkin. Ada orang yang pandai sekali bikin nyanyian, ada yang tidak pandai, itu bisa menjadi mengajar nyanyian kepada orang-orang yang tidak pandai tadi. Atau ada orang yang pandai pandai memperbaiki alat-alat yang rusak. Karena itu keterampilan. Ada orang tidak berpendidikan tinggi, tapi dia bisa memperbaiki alat yang rusak. Dia nggak sekolah di jurusan itu, tapi bisa. Berarti dia memiliki talenta di situ. Manfaatkan dia untuk gereja itu. Dapat dipakai. Jadi dapat kita perhatikan di sana ada beberapa hal dalam jemaat yang bisa kita bangun. Kelemahan di bidang ini biasanya akan mempengaruhi dua bidang tadi di atas. Itu pasti. Kalau tidak terorganisir dengan baik, itu akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas. Jadi, marilah kita secara teratur melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan secara harian dengan teratur dan baik, agar jemaat-jemaat lokal itu dapat bertumbuh baik dari segi kuantitas dan juga kualitas apabila dilakukan dengan tepat.